Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bimbel Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945. Artinya hak dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1, ada hak warga negara yaitu untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Nah, ini tiap hari Senin kita bacakan ya. Ada bacaan begini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini pembukaan UUD 45 menyatakan ada hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, berarti kalian berhak menjadi presiden atau wakil presiden kalau memenuhi syarat ya. Pasal 23 menyatakan kewajiban warga negara membayar pajak terhadap negara. Jadi ada pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pasal 27, hak warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Pasal 27 ayat 1 menyatakan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum. Jadi berhak sama kedudukannya dan wajib menjunjung tinggi hukum. Pasal 27 ayat 2, hak warga negara untuk mendapat penghidupan dan yang layak. Pasal 27 ayat 2 juga, hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi warga negara mendapat penghidupan dan layak dan mendapat pekerjaan, itu pada pasal 27 ayat 2, 27 ayat 2 ya. Pasal 28, hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Jadi warga negara berhak membentuk organisasi, partai, lembaga, dan sebagainya. Pasal 28 juga mengatur hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Jadi boleh mengeluarkan pendapat baik secara lisan, tulisan, ya, baik di depan umum maupun melalui media. Pasal 29 ayat 2, warga negara berhak untuk memeluk suatu agama dan keyakinan. Nggak boleh dipaksa ya agama ya. Pasal 30 ayat 1, hak warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi warga Indonesia berhak untuk ikut mempertahankan negaranya, berhak. Tapi juga ini berkewajiban dalam membela dan mempertahankan keamanan negara. Jadi pasal 21, untuk membela negara itu merupakan hak dan sekaligus kewajiban. Kalau misalnya Indonesia sedang perang dengan negara lain, tentara perang, kamu juga berhak ikut mendaftarkan diri untuk perang. Itu namanya hak. Tapi kalau suatu saat negara perang, kamu nggak pengen ikut perang, tapi tentaranya sedang misalnya repot, terdesak, maka kamu wajib mempertahankan negara. Jadi mempertahankan negara itu bisa hak, kamu nggak disuruh tapi pengen maju boleh, bisa merupakan kewajiban, kamu nggak pengen tapi kamu diwajibkan ikut membela negara, karena keadaannya gawat misalnya ya. Pasal 31 ayat 1, hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ayat 2, kewajiban warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar. Jadi ini hak memperoleh pendidikan, tapi juga wajib memperoleh pendidikan. Maksudnya orang tua wajib menyekolahkan anaknya dari SD sampai SMP minimal.
Kalau tidak menyekolahkan sampai SMP, itu dianggap melanggar undang-undang. Ya, jadi minimal menyekolahkan anak itu minimal sampai SMP. Nah, tapi kalau di sekitar kita ya sampai kuliah lah ya. Tapi yang diatur negara itu wajib ikut pendidikan dasar itu SD sama SMP, namanya pendidikan dasar. Ya, 9 tahun. Nah, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Makanya ada namanya SD negeri. SD negeri itu dibiayai negara sehingga tidak ada iuran. Tidak ada iuran ya. Kalau di SD negeri, kalau swasta ada iuran karena itu bukan sekolah yang dibiayai oleh negara. Hanya dibantu sebagian, tapi biaya tidak ditanggung oleh negara semuanya kalau sekolah swasta. Kalau negeri, semua biaya ditanggung oleh negara. Bapak Ibu gurunya mendapatkan gaji dari negara. Kalau guru swasta, kalau SD swasta, Bapak Ibu gurunya mendapatkan gaji dari iuran murid-muridnya, ya. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu dikuasai oleh negara. Contohnya minyak dikuasai oleh negara. Kemudian tambang-tambang yang lain banyak yang dikuasai oleh negara. Nah, itu uangnya dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ya, untuk menggaji pegawai negeri dan sebagainya. Pasal 34 ayat 1. Hak warga negara yang termasuk fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi kalau ada anak terlantar itu adalah kewajiban negara. Makanya ada namanya dinas sosial. Dinas sosial itu kadang-kadang menangkap anak-anak yang keliaran di jalan untuk dididik. Ya. Anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi tetap aja ada gelandangan ya, mungkin dia tidak udah dipanggil dinas sosial, dididik di dinas sosial, mungkin mereka melarikan diri barangkali. Pasal 34 ayat 3, hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas publik yang layak. Makanya ada trotoar, ada halte, ada rumah sakit, itu namanya fasilitas publik ya. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita. Sebarkan video ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.